Baik, diberitahukan kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Asri yang akan mengikuti kajian pada kesempatan sore kali ini untuk bisa merapat ke ruang utama Masjid Nurul Asri karena insya Allah kajian akan segera kita mulai. Sekali lagi diinformasikan kepada jamaah yang masih berada di area teras ataupun masih berada di area kolam untuk bisa merapat ke ruang utama Masjid Nurul Asri karena insya Allah kajian pada kesempatan sore kali ini akan segera kita mulai. Untuk teman-teman yang udah berada di dalam masjid, bisa dipersilahkan merapat ke barisan terdepan, biar nanti bisa softnya lebih tertata lagi. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari menanti persiapan Ustadz kita, yakni ada beberapa informasi yang akan disampaikan dari pihak Taman Masjid Nurul Asri. Pertama ada himbauan nih teman-teman sekalian, untuk teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan sore kali ini di Masjid Nurul Asri. Kita insya Allah sudah membuka sedekah puasa di bulan Ramadan. Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut andil menjadi salah satu orang yang bersedekah dan sedekahnya ini diperuntukkan untuk bulan puasa Ramadan, kami persilahkan untuk bisa nantinya bisa menghubungi melalui nomor-nomor kontak yang sudah tertera di IG kami ataupun juga melalui rekening-rekening yang sudah ada di setiap IG dan flyer-flyer informasi kami. Dan insya Allah di dalam kajian selama Ramadan kita akan rutin setiap harinya dengan tema yang berbeda-beda pula, dan juga insya Allah akan ada kajian tambahan, yakni kajian duha. Ada kajian duha, ada ngaji bersama, kemudian nanti ada kajian sebelum berbuka lagi, dan lain sebagainya. Nanti monggo dipantau terus aja di IG kami, di IG Masjid Nurul Asri. Dan juga agenda terdekat ini insya Allah besok malam kita ada agenda review sebuah film, yakni Atap di Padang Mahsyar. Seperti apa filmnya dan bagaimana pembelajaran yang bisa kita ambil, maka nanti bisa besok malam untuk hadir di masjid kita ya, di Masjid Nurul Asri. Insya Allah kita akan membahas pembelajaran dari Atap di Padang Mahsyar ini. Alhamdulillah Ustaz Syatari sudah membersamai kita. Saya akan buka terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazim anzala sakinatan fi qulubil mu'minina yazadu imana ba'da imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini Allah mengizinkan kita untuk dapat berkumpul bersama. Allah mengizinkan kita untuk dapat melangkahkan kaki ini, menggerakkan hati ini untuk dapat hadir di dalam sebuah majelis ilmu, yang mana dengan hadirnya kita di dalam majelis ilmu, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan naungannya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diperhitungkan untuk bisa menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ribuan dan ratusan juta banyaknya pintu surga yang Allah miliki, namun pintu mana yang layak kita masuki adalah tergantung amal dan tindakan serta perbuatan kita masing-masing. Yuk sama-sama kita memperberat amal timbangan kita sehingga Allah mengizinkan kita untuk bisa memasuki surganya.
Salawat serta salam tidak lupa juga kita hanturkan kepada baginda Nabi besar kita yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Semoga di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah setidaknya kita belum memiliki kapasitas yang memiliki kelayakan memasuki surganya selevel dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah Ustaz Syatari sudah membersama kita. Kajian kita pada sore hari ini bertemakan meramadankan pikiran, perasaan, dan tindakan. Seperti apa sih yang dimaksud dengan meramadankan pikiran, perasaan, dan tindakan? Apakah kita harus benar-benar sesuai dengan namanya Ramadan itu adalah berpuasa, menahan diri kita dari sebuah pikiran-pikiran, perasaan, dan tindakan yang tidak-tidak, atau seperti apa? Maka langsung saja kita simak pemaparan secara lengkap yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz dan Al-Fadil, yakni Ustaz Dr. Syatari Abdul Rauf, bertemakan meramadankan pikiran, perasaan, dan tindakan. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, jamaah Masjid Nurul Asri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang kita semua amat sangat berharap mudah-mudahan Allah terus melimpahkan rahmat, maghfirah dan barakahnya untuk kita, yang mudah-mudahan dengan rahmat, barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ini kita lebih disiapkan untuk memasuki Ramadan dengan hati yang ikhlas, hati yang betul-betul berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagi kita
Kedatangan Ramadan adalah anugerah. Ramadan sering disebut sebagai tamu mulia. Dan itu memang tidak salah. 3 hari lagi insya Allah sang tamu mulia ini akan hadir membersamai hari-hari kita selama 1 bulan. Dan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau hadir mengunjungi kita bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Ada misi besar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ramadan untuk disampaikan kepada kita. Apa itu? Membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Dan itu sesuai dengan keniscayaan Ramadan sebagai sosok yang mulia. Wajar kalau beliau hadir untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Bahasanya membentuk. Membentuk itu sebenarnya lebih dari sekedar menuntun, membimbing, bahkan mendidik. Ya, kalau membentuk berarti hasilnya terbentuk. Kita akan menjadi pribadi yang mulianya itu sudah menjadi sesuatu yang terbentuk pada diri kita. Nah, kalau sudah terbentuk, mungkinkah sesuatu yang sudah terbentuk bisa kembali ke asalnya? Jawabannya tentu tidak. Jadi kalau diibaratkan seperti tanah liat. Ya, sebongkah tanah liat itu kan nggak ada harganya. Kalaupun ada harganya murah sekali. Tapi kalau seandainya sebongkah tanah liat diserahkan ke seorang pengrajin gerabah atau bahkan keramik, maka sebongkah tanah liat ini bisa berubah bentuk menjadi awalnya gerabah, yang kalau prosesnya dilanjutkan bisa kemudian berubah bentuk menjadi keramik. Dan kalau sudah berbentuk keramik seperti ini, ada harganya nggak Bapak Ibu? Ada. Mahal atau murah? Mahal. Ada pameran keramik belum lama di luar negeri. Macam-macam keramik dipajang di tempat pameran itu. Terus ada satu keramik yang kesenggol pengunjung, oleng, jatuh, dan pecah. Padahal berapa harganya? 686 juta. Itu kalau yang nyenggol antum gimana, akhi? Rencana nikah udah langsung nggak jadi. Jadi 686 juta itu kan bukan harga yang murah, padahal bahan bakunya tanah liat. Dan kalau sebuah keramik sudah berbentuk keramik seperti ini, mungkinkah bisa dikembalikan menjadi tanah liat? Jawabannya tidak akan. Impossible, mustahil. Kalaupun ada orang yang berusaha memecahnya, bahkan meremuknya, bahkan menumbuknya sampai halus, sampai lembut, apakah ketika sudah berubah bentuk jadi halus lembut namanya tanah liat? Enggak. Tidak akan disebut sebagai tanah liat. Lagian mana ada orang yang sengaja meremukkan keramik yang harganya mahal. Pasti akan dieman-eman, pasti akan dijaga. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita manusia, kalau dilihat dari asal penciptaannya, bukankah kita oleh Allah diciptakan min salsalin kal fakhar? Kita ini dicipta dari tanah. Berarti kalau dari asal penciptaannya, kita ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Nah, sosok yang tidak ada harganya bernama kita, karena kita tercipta dari tanah,
3 hari lagi akan kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Untuk apa Ramadan datang? Untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang mulia. Ya, membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Siapa sih pribadi mulia itu? Adalah pribadi yang berbuat tidak sebatas benar dan baik, tapi juga mulia. Inilah yang dimaksudkan dengan pribadi mulia. Membentuk kita, iya. Dalam hidup ini kita tidak merasa cukup kalau hanya sekedar berbuat benar atau baik, tapi betul-betul berbuat mulia. Karena benar, baik, dan mulia itu bisa jadi berseliweran ada. Sebagian orang mencukupkan diri, yang penting saya benar. Sebagian lagi merasa, yang penting saya baik. Tapi pribadi yang mulia tidak merasa cukup hanya sekedar benar atau baik, tapi betul-betul menjadikan semua perbuatannya, semua amalnya adalah amal mulia. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian pribadi mulia seperti ini kira-kira kita sudah jadi pribadi mulia belum? Padahal kalau kita lihat flashback tahun ini, Ramadan mendatangi kita untuk kali yang keberapa? Jelas kalau lihat wajah-wajah di depan saya ini nggak ada yang belasan tahun nih. Puluhan kali Ramadan datang mengunjungi kita. Kalau sampai tidak menjadikan diri kita diri yang mulia, itu kira-kira saking apanya Bapak Ibu? Kalau kita belum menjadi pribadi mulia, itu harusnya Ramadan tahun ini kapok nggak mendatangi kita? Harusnya kapok ya. Tapi subhanallah, ini menunjukkan betapa Ramadan itu mulia bukan main. Walau dia sudah puluhan kali, bahasa mudahnya kan kita sudah ngeprank Ramadan berkali-kali kan, puluhan kali. Waktu Ramadan membersamai kita, kita kelihatan nggak mulianya? Oh kelihatan kan. Selama Ramadan membersamai. Begitu Ramadan pergi pada kemuliaan. Ya, kembali ke asal. Ya, tapi Ramadan tidak pernah mutung. Insya Allah dia tetap datang. Padahal, kalau seandainya ada seorang pengrajin gerabah atau keramik, dikasih tanah liat, kemudian tanah liat itu berusaha dia bentuk menjadi keramik. Tetapi setiap kali dibentuk selalu gagal. Berusaha dibentuk lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Kira-kira sama pengrajin keramik, tanah liat ini diapakan? Gagal terus sampai puluhan kali. Kira-kira sama pengrajinnya diapakan? Buang. Kenapa? Karena gagal dibentuk. Kalau logika ini dipakai oleh Ramadan, kita ini sama Ramadan diapakan? Tapi saya curiga kalau saya lihat wajah-wajah di depan saya ini kan wajah-wajah mulia semua. Bapak Ibu, ini salah satu cara untuk melihat sejauh mana kita dalam hidup ini merasa tidak cukup melakukan yang benar, tapi juga baik dan mulia. Andai kita mengalami kejadian seperti ini, ya lumayanlah motor kita lecet-lecet, bahkan spion pecah gitu. Lampu sen juga dua-duanya pecah. Tapi yang nabrak lebih parah. Motornya
kerusakannya lebih parah. Dan nggak cuma motornya, yang nabrak mahasiswa ini juga lecet-lecet. Tapi yang salah tetap beliau, karena beliau yang nabrak. Pak Bu, waktu kita ngelihat motor kita yang spionnya pecah, yang lampu sennya pecah, lecet di mana-mana gitu. Kalau seandainya kita kemudian minta ganti rugi, salah nggak? Kan lumayan gitu. Orang kan mengatakan ya nggak salah lah, kan saya ditabrak. Saya dirugikan. Wajar dong kalau saya minta ganti rugi. Kita mengatakan wajar, berarti kita merasa benar dengan kita minta ganti rugi. Cuma masalahnya, kalaulah minta ganti rugi itu benar, benar, apakah baik? Nah, iya, rasanya tega gitu. Maka kalau seandainya kita memilih untuk memaafkan dan mengikhlaskan, salah nggak? Nggak salah. Baik nggak? Nah, ini baru baik. Sudah mulia? Belum. Karena ada pilihan yang ketiga. Memaafkan, mengikhlaskan, dan memberi uang untuk ganti kerusakan motornya. Salah nggak? Nah, baik nggak? Baik. Mulia? Mulia. Ya, walaupun mungkin kita ngasihnya hanya 100.000, itu masih jauh dari nilai kerusakan motor dia, tapi kita memberikan ke dia, maaf ya dek, ini hanya ada 100.000, mudah-mudahan ya bisa mengurangi. Kalau mau 200.000 ya boleh aja, 500.000 juga boleh aja. Itu sebuah kemuliaan. Pertanyaannya, kalau kita mengalami kejadian seperti ini, kira-kira pilih A, B, atau C? Nah, disitulah wajah kemuliaan kita akan nampak. Kalau pilih C itu kan berarti membalas keburukan orang dengan kebaikan. Membalas orang-orang yang merugikan kita dengan sesuatu yang justru menguntungkan kita. Dia sudah merugikan kita, tapi justru kita membuat dia untung. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyatakan, idfa billati ya ahsan. Udahlah, nggak usah dilihat siapa yang salah. Allah menginginkan kita, kalaupun ada orang yang berbuat salah kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, itu kesempatan bagi kita untuk membalas kesalahannya, keburukannya dengan kebaikan. Bapak Ibu, idfa' billati hiya ahsan itu pernyataan siapa? Pernyataan Allah. Sejujurnya sebagai orang yang beriman, kita pengennya mengamalkan atau tidak mengamalkan ayat ini? Pengennya mengamalkan. Kalaulah kita betul ingin mengamalkan ayat ini, bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan, pertanyaannya, kira-kira mengamalkan ayat ini susah atau gampang? Berat atau ringan? Berat. Sejujurnya saya pengen mengamalkan ayat ini, tapi sejujurnya pula saya merasa berat mengamalkan ayat ini. Berarti yang jujur yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau betul kita orang yang beriman, disinilah kita punya kesempatan sejauh mana kita jujur bersama Al-Quran. Dan Ramadan ini memang menjadi sebuah kesempatan emas. Kesempatan yang sangat berharga untuk menunjukkan kejujuran kita bersama Al-Quran. Kenapa? Karena kejujuran bersama Al-Quran itu adalah keniscayaan. Keniscayaan. Kenapa kita katakan keniscayaan? Karena antara kita dengan Al-Quran harus dibangun sebuah hubungan yang spesial. Harus dibangun hubungan yang spesial.
Dan seminimal-minimalnya hubungan spesial antara kita dengan Quran adalah hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu hadis sahih. Awalnya beliau berpesan kepada kita agar iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Quran. Kenapa kita harus baca Quran? Innahu, karena sesungguhnya Quran itu ya'ti. Dia akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Datang untuk apa? Syafi'an, untuk menolong. Menjadi penolong. Penolong bagi siapa? Li ashabi, bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Hal yang penting dari dari hadis ini sebenarnya bukan pada bacalahnya. Tapi sejauh mana kita betul-betul menjadi sahabat Al-Quran. Sehingga pada saat kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu sebagai siapa? Sebagai sahabat. Dan dalam sebuah persahabatan, apa hal yang paling penting? Kejujuran. Hal yang paling penting dalam sebuah persahabatan adalah sejauh mana kita jujur kepada sahabat kita. Maka kenapa kemudian kita meniscayakan hidup ini jujur bersama Al-Quran? Karena sekali lagi jujur adalah wujud paling nyata untuk menjaga sebuah persahabatan. Sebab kita sendiri kalau punya sahabat yang kemudian terbukti dia tidak jujur, apa yang kita lakukan? Secara manusiawi, ya, perlahan tapi pasti kita menjauh. Maka itu sebenarnya yang terjadi antara kita dengan Al-Quran. Karena kalau kita sudah hidup bersahabat dengan Quran, dan kalau bicara soal kejujuran, Quran itu jujur enggak? Jujur. Dan tinggal masalahnya sejauh mana kita juga berlaku jujur bersama Al-Quran. Kalau kita sudah membuktikan kejujuran kita bersama Al-Quran, ya, satu hal yang wajar kalau Quran akan terus bersama kita, mendatangi kita, terutama dalam situasi sulit. Ya. Rasulullah menyebut di sini fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu datang pada hari kiamat. Bukankah hari kiamat itu hari yang sangat mencekam? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Itu hari kiamat. Mencekam. Tapi disitulah Al-Quran datang untuk menolong kita. Nah, kalau soal mencekam sebenarnya tidak harus nunggu kiamat. Nanti waktu sakaratul maut itu mencekam nggak? Waja'at sakratul mauti bil haqq. Itu kebayang situasi yang sangat mencekam. Gambaran tentang sakitnya sakaratul maut saja itu sudah terbayang. Sakaratul maut itu amat sangat menakutkan. Tapi kita bisa bayangkan dalam situasi yang sangat menakutkan itu Al-Quran datang menemani kita. Datang menemani kita. Kira-kira kebayangnya gimana Bapak Ibu? Iya. Waktu sakaratul maut ditemani Quran. Quran akan membantu kita. Membantu kita untuk apa? Untuk membacanya. Al-Quran mempersilahkan dirinya untuk dibaca oleh kita. Maka jangan heran orang-orang yang sudah betul-betul membuktikan persahabatannya dengan Al-Quran waktu sakaratul maut yang dia baca Quran. Dan seandainya ini harus memilih ini para suami. Waktu nanti ya, bapak-bapak sakaratul maut, ini nggak nakut-nakutin. Ya. Dan memang semua orang pasti akan mengalami sakaratul maut. Pak lebih suka ditemani Quran atau lebih suka ditemani istri? Kalau harus memilih.
seorang suami waktu sakaratul maut ditunggui istrinya, apakah pada saat ditunggui istrinya jaminan kalau suami ini matinya husnul khatimah? Jaminan? Belum tentu. Walaupun istrinya namanya husnul khatimah. Tapi kalau waktu sakaratul maut ditemani Quran, jaminan husnul khatimah? Ya. Karena itulah persahabatan dengan Quran adalah kebutuhan. Dan karena persahabatan meniscayakan kejujuran, maka memang jujur bersama Quran itu juga adalah keniscayaan. Inilah yang kemudian ditunggu dari kita. Sejauh mana kita jujur bersama Al-Quran. Karena kalau orang jujur bersama Al-Quran, betul-betul dia hidup tidak merasa cukup kalau hanya sekedar berlaku benar atau berlaku baik, tapi berusaha untuk mulia. Mulia menjadi keniscayaan bagi orang-orang yang sudah jujur bersama Al-Quran. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, benar, baik, dan mulia itu bersiliweran. Tinggal kita mau ambil yang mana. Dan soal benar, baik, dan mulia, ya, ada patokannya. Patokannya benar adalah keniscayaan hidup. Jadi kalau ada orang yang berlaku benar, itu memang sudah keniscayaan. Sudah keniscayaan. Nah kalau baik itu baru kemestian. Dan mulia adalah pilihan. Nah karena benar adalah keniscayaan hidup, maka sebenarnya orang yang berlaku benar, itu orang biasa. Itu hal yang biasa. Wah, anak saya itu sholat wajib 5 waktu itu nggak pernah ditinggalkan. Nggak pernah ditinggalkan. Itu anaknya, anak biasa atau luar biasa? Itu biasa. Memang sudah sebenarnya ya, nemu uang. Terus dikembalikan kepada yang punya. Jumlahnya 15 juta. Dikembalikan kepada yang punya. Itu sudah sebenarnya enggak? Sudah sebenarnya. Maka kalau ada orang menemukan uang sampai 15 juta, kemudian dia kembalikan kepada yang punya, itu biasa atau luar biasa? Kalau pakai kaidah ini biasa atau luar biasa? Itu biasa. Itu biasa. Iya, jadi kalau yang mengembalikan ditanya, kok Bapak mengembalikan uang itu? Ini yang nanya berarti menunjukkan dia orang apa? Orang yang tidak memihak kepada kebenaran. Kok Bapak bisa mengembalikan? Loh, emang kenapa saya tidak mengembalikan? Uang ini uang dia, tidak ada hak bagi saya untuk mengambilnya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kalau baik, nah ini baru di atas biasa. Tapi kalau orang memilih yang mulia, nah ini baru luar biasa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kaidah ini kita jadi faham siapa manusia yang terpilih itu. Manusia yang terpilih adalah manusia yang memang selalu memilih yang mulia. Ya, memilih yang mulia. Jadi tidak merasa cukup kalau hanya melakukan yang benar. Karena yang benar itu biasa. Baik ya lumayanlah di atas biasa. Ya. Dan hal yang sangat ditakutkan dalam kehidupan ini sebenarnya bukan kegagalan. Tetapi mengizinkan diri menjadi orang biasa. Dan orang biasa itu adalah orang yang hanya mencukupkan dirinya melakukan yang benar. Yang penting sholat saya sudah benar, yang penting puasa saya sudah benar, yang penting saya berkeluarga sudah benar, bergaul sudah benar. Iya. Nah itu orang biasa. Nah, orang yang sedikit di atas biasa ya, jadi melakukan yang baik. Tapi yang luar biasa adalah kalau orang sudah memilih yang mulia. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, dari mana mulia ini dimulai? Ya. Dari mana mulia ini dimulai? Ya jawabannya tiada lain dari jujur bersama Al-Quran. Kenapa jujur bersama Al-Quran? Karena keseluruhan ayat-ayat Quran, seluruh isi kandungan ayat-ayat Quran
itu menuntun kita untuk selalu melakukan 3 hal. 3 hal itu berpikiran benar, berperasaan baik, dan bertindak mulia. Keseluruhan ayat-ayat Quran menuntun kita untuk berpikiran benar, berperasaan baik, bertindak mulia. Dari kaidah ini sebenarnya kita jadi memahami bahwa benar itu bukan dalam tindakan, tetapi di dalam pikiran. Sebagaimana baik juga bukan dalam tindakan, tetapi dalam perasaan. Yang dalam tindakan itu adalah mulia. Meskipun nanti kalau berdasarkan urutan ini, orang hanya akan bertindak mulia kalau dia punya perasaan baik. Dan orang hanya akan berperasaan baik kalau dia berpikiran benar. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu jujur bersama Quran memiliki makna mengqurankan pikiran, perasaan, dan tindakan. Orang-orang yang berusaha mengqurankan pikirannya, perasaannya, dan tindakannya pasti akan menjadi orang yang jujur bersama Al-Quran. Sehingga orang yang jujur bersama Al-Quran, pikirannya adalah Quran, perasaannya adalah Quran, dan tindakannya juga Quran. Dan Quran memang betul-betul menuntun kita untuk punya pikiran yang benar, perasaan yang baik, dan tindakan yang mulia. Dan ini sebenarnya sesuai dengan anatomi jujur. Jujur kalau kita bedah, itu isinya cuma 3. Jujur dalam pikiran, jujur dalam perasaan, dan jujur dalam tindakan. Jujur dalam pikiran wujudnya, punya pikiran yang benar. Punya pikiran yang benar. Sebagai contoh, ini menguji sejauh mana kita jujur dalam pikiran. Karena sekali lagi orang kalau jujur dalam pikiran, pikirannya jujur, pasti pikirannya benar. Kita ngelihat sampah. Kita ngelihat sampah. Jadi pikiran nggak? Masuk ke pikiran? Ya. Kalau masuk ke pikiran kan berarti muncul pikiran. Apa yang muncul dalam pikiran kita waktu ngelihat ada sampah? Apa yang ada dalam pikiran kita? Ada nggak orang yang dalam pikirannya kemudian siapa sih ini yang buang sampah ini sembarangan? Ada nggak? Ada. Pertanyaannya, jujur, pikiran seperti ini benar nggak? Dibanding dengan ada orang yang ketika ngelihat sampah, pikirannya, ini kesempatan bagi saya untuk beramal, ambil sampah, buang pada tempatnya. Itu pikiran bukan? Mana yang benar? Jujur, kita mau pilih yang mana? Yang pertama atau kedua? Kedua. Maka itulah jujur dalam pikiran, pikiran kita selalu benar. Jujur dalam perasaan, wujudnya apa? Baik. Jadi orang kalau perasaannya jujur, pasti perasaannya baik. Apa itu perasaan baik? Perasaan baik adalah perasaan yang membuat kita damai. Perasaan yang membuat kita tenang, nah itu perasaan baik. Maka kalau seandainya muncul dalam diri kita perasaan yang membuat kita tidak tenang, gelisah, tidak damai, berarti itu bukan perasaan yang baik. Contoh, kita dihina orang. Terus muncul perasaan jengkel, mangkel sama orang yang menghina kita. Ada perasaan mangkel, perasaan marah. Maka pertanyaannya, jujur Bapak Ibu, kalau kita merasa jengkel, marah, kita damai nggak? Kita mengatakan nggak damai. Jujur membuat saya nggak damai. Nah kalau jujur membuat saya nggak damai, kenapa kemudian membiarkan perasaan itu ada? Kenapa membiarkan perasaan itu ada? Sebenarnya bukan membiarkan. Perasaan baik itu sebenarnya adalah akibat dari pikiran benar. Orang kalau pikirannya benar, pasti perasaannya baik.
Sehingga kalau seandainya ada orang perasaannya nggak damai, perasaannya jengkel, marah, mangkel, dongkol, itu bisa cek, itu bermula karena dia punya pikiran yang tidak benar. Ya, seperti tadi ya, ada pikiran, ini siapa sih yang buang sampah ini? Maka muncul perasaannya damai nggak? Contoh lain, selesai pengajian begini kita mau pulang. Tentu kita mau ambil sendal kita kan. Sendal kita lumayan bagus lah. Tapi waktu kita mau ambil sendal, ternyata sendal kita diinjak orang dan orang itu tetap di situ di atas sendal kita. Muncul pikiran nggak? Apa pikiran yang muncul? Apa pikiran yang muncul? Ini orang nggak tahu diri. Ketika muncul pikiran seperti itu, imbasnya ke perasaan nggak? Nah, perasaan yang muncul apa? Damai atau nggak damai? Nggak damai. Jadi antara pikiran dan perasaan itu ada causality. Orang yang pikirannya benar pasti perasaannya baik. Tapi kalau orang pikirannya nggak benar, perasaannya pasti tidak baik. Nah, kalau tindakan, orang yang jujur dalam tindakan, pasti tindakannya mulia. Dan pikiran, perasaan, dan tindakan ini sebenarnya nanti betul-betul terikat oleh causality. Sehingga, nah ini kalau kita rinci, seperti apa sih pikiran benar itu dalam bingkai jujur bersama Al-Quran. Karena kalau bicara soal jujur, semua orang pasti merasa dirinya jujur. Cuma masalahnya dia jujur bersama siapa? Dia jujur bersama siapa? Ya. Mungkin nggak orang jujur bersama orang baik? Mungkin. Ada nggak orang yang jujur bersama orang yang tidak baik? Kalau seandainya ada orang mendengar temannya menang judi, dia teman dekatnya, jujur, dia ikut seneng nggak? Kalau dia temannya, sahabatnya, temannya menang judi, kira-kira seneng nggak? Ya jujur, saya senang. Tapi ini kan bukan kejujuran yang kita inginkan. Karena itu kalau seandainya kita menginginkan kejujuran yang hakiki, tidak ada kejujuran yang hakiki kecuali jujur bersama Al-Quran. Jujur bersama Al-Quran, itu yang harus kita bangun lebih dahulu. Bukan jujur dengan orang. Bukan jujur dengan orang. Walaupun jujur dengan orang, orang itu juga punya prinsip yang sama. Iya. Jadi kalau kita jujur bersama orang, pastikan orang ini sudah jujur bersama Al-Quran. Maka akan ada persahabatan yang hakiki sesama orang-orang yang jujur bersama Al-Quran. Nah, dalam bingkai jujur bersama Al-Quran, ini rincian dari pikiran benar, baik, dan mulia. Orang kalau jujur bersama Quran, maka yang dimaksud pikiran benar adalah memahami maksud baik Allah dari semua yang ada dan terjadi dalam hidup ini. Itu dalam bingkai jujur, pikiran kita jujur bersama Al-Quran. Karena kalau kita jujur bersama Al-Quran, maka kita di sini adalah pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Jadi orang kalau jujur bersama Quran, ya pikirannya juga jujur bersama Quran. Nah, pikiran yang jujur itu pasti akan menjadi pikiran yang benar. Ini memahami maksud baik Allah dari semua yang ada dan terjadi dalam hidup ini. Dan orang yang jujur bersama Al-Quran, apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, apapun yang ada dalam hidup ini, selalu yang muncul di dalam dirinya adalah pikiran bahwa pasti ada maksud baik dari Allah. Pasti. Dan ini hukumnya Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengalami kejadian, terus dia tidak memunculkan di dalam pikirannya bahwa kejadian ini ada maksud baik dari Allah, pasti akan muncul pikiran yang lain. Yang sumbernya bukan Quran.
yang tidak diikat dengan Quran. Sebagai contoh, ya tadi sendal kita diinjak orang. Muncul pikiran apa? Ini orang nggak tahu diri. Itu masalahnya apa? Masalahnya karena kita tidak segera mengikat pikiran kita bahwa sandal saya diinjak oleh orang itu pasti ada maksud baik dari Allah. Kalau kita sudah ikat, pasti ada maksud baik dari Allah. Mungkinkah masuk pikiran yang lain? Nggak akan. Nggak akan. Loh emang ketika sendal saya diinjak orang, ada maksud baik dari Allah? Pasti ada. Pasti. Pastinya ini betul-betul pasti. Karena memang tidak mungkin dalam satu kejadian, dalam satu peristiwa tidak ada maksud baik dari Allah, itu nggak mungkin. Pasti, sangat pasti ada maksud baik dari Allah. Loh kalau sendal saya diinjak orang, apa maksud baik Allah? Nah kalau ini memang butuh jam terbang ya, untuk terus melatih diri kita. Ya, kalau orang terus melatih dirinya itu dengan cepat dia akan menemukan apa maksud baik Allah ketika kita mengalami kejadian. Ya contohnya tadi sendal kita diinjak orang. Apa maksud baik dari Allah untuk kita? Oh, Allah ingin saya berbaik sangka ke dia. Itu maksud baik bukan? Maksud baik. Allah ingin kita berbaik sangka ke dia. Yang kalau kita berbaik sangka, kita dapat apa? Kebaikannya. Cukup dengan kita berbaik sangka, kita dapat karunia dari Allah. Kita dapat rahmat dari Allah. Bahkan bisa jadi kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Berbaik sangka. Dan kalau kita sudah berbaik sangka kepada beliau, maka nextnya apa? Nextnya perasaan yang baik. Bapak Ibu, jadi inilah yang dimaksudkan dengan pikiran benar. Dan Quran juga terus menanamkan kepada kita agar kita selalu punya pikiran yang benar. Bukankah di surat Al-Baqarah ayat 216, Allah menyatakan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi di dalam sesuatu yang tidak kalian sukai itu ada kebaikan untuk kalian. Itu artinya apa? Quran mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hal yang tidak kita sukai, di situ ada kebaikan. Berarti kan ada maksud baik dari Allah. Kita mengalami kesulitan, ada maksud baik nggak? Ada. Apa maksud baiknya? Fa inna ma'al usri yusra. Karena itu, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah menjadi hukum kehidupan. Siapapun yang menginginkan kemudahan dalam hidup, dia harus melewatinya dengan kesulitan. Tidak akan mungkin orang menikmati kehidupan yang mudah, kecuali pasti dia harus melewati kesulitan. Artinya ketika datang kesulitan itu, Allah sedang menunjukkan kepada kita kemudahan. Itu yang kita maksudkan dengan pikiran baik, pikiran benar. Kalau di ayat yang lain Allah juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Kalau ini kebalikannya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak menyangka. Banyak menyangka kan berarti pikiran kita, pikiran yang tidak terkendali. Nyangka-nyangka itu kan berarti pikiran yang ya tidak diikat, tidak dikendalikan. Allah menyuruh kita untuk menjauhi ya, prasangka-prasangka. Karena inna ba'da dhanni itsman. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Bermula dari pikiran benar. Setelah pikiran benar, perasaan baik. Ada perasaan baik, ridho dan menerima semua yang sudah diputuskan Allah. Dan kalau kita lihat pengertian perasaan baik seperti ini, maka perasaan baik itu memang akibat dari pikiran benar. Orang kalau pikirannya benar jadi ridho, menerima. Oh, itu toh maksud baik Allah.
Ya udah saya terima. Ya, saya terima. Dan orang-orang yang selalu ridho, ya, orang-orang yang selalu menerima, pasti perasaannya tenang. Sedemikian perasaan orang seperti ini tenang, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka itu sebagai si tenang. Dan itu wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Ada orang yang dia selalu tenang menghadapi apapun ya. Dihina orang, tenang gitu ya. Dipisui orang, tenang. Difitnah orang, tenang. Akhirnya dia digelari siapa? Si tenang. Meskipun namanya bukan tenang. Tapi karena itu sudah sering dia tampakkan, ya, maka wajarlah orang kalau memanggil dia si tenang. Dan bukankah itu yang kelak nanti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan kepada orang-orang yang selalu ridha dan menerima semua yang sudah diputuskan oleh Allah. Allah akan memanggil mereka dengan panggilan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kalau diterjemahkan dengan bahasa gaul kan wahai si tenang. Karena tenang sudah menjadi jiwanya. Tenang sudah menjadi jiwanya. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang maksudnya tenang itu sudah menjadi jiwa kehidupan. Dan lanjutannya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Jadi perasaan baik itu ada di dalam Quran. Quran mengajarkan kepada kita agar kita selalu punya perasaan baik, yang wujud perasaan baiknya adalah ridha dan menerima semua yang sudah diputuskan Allah. Nah, setelah kita sudah punya perasaan yang baik, tinggal apa? Tindakan mulia. Tindakan mulia. Ya. Dan kita bisa lihat tindakan mulia juga akibat dari bertemunya pikiran yang benar dan perasaan yang baik. Ya, berarti kalau begitu asal muasalnya sebenarnya dari mana? Pikiran yang benar. Ya, seperti pada kasus sendal kita diinjak oleh orang. Kita punya pikiran benar, oh, Allah ingin ya saya berbaik sangka kepada beliau. Iya, karena kita berbaik sangka, perasaan kita apa? Ridho, ikhlas, menerima. Iya, sendal kita diinjak oleh dia. Tapi saya pengen pakai sendal itu. Kok sendal saya diinjak? Maka apa yang kita katakan ke beliau ketika kita mau pakai sendalnya? Apa yang kita katakan? Maaf mas. Kita awali dengan apa? Maaf. Padahal yang salah siapa? Yang salah dia. Atas kenapa kita minta maaf? Itu menunjukkan mulia enggak? Tanpa kita sadari kita sudah melakukan sesuatu yang mulia. Tapi dia pergi itu nggak merasa bersalah, nggak minta maaf. Dan itu akan memunculkan apa? Pikiran baru. Bagaimana kita tetap berbaik sangka kepada dia. Oh, itu pahala lagi. Pas kita lihat sendalnya kok lecet, padahal sendal bagus. Muncul pikiran apa? Pikiran benar lagi. Itu kalau kita terus menjaga pikiran, perasaan, dan tindakan kita jujur bersama Al-Quran. Oh, rupanya Allah pengen menambah ngasih bonus nih. Tadi pahala berbaik sangka, sekarang pahala sabar. Oh, itu nilainya luar biasa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan yang mulia itu juga disebutkan oleh Allah di surat Al-Mulk. Ayat berapa? Ayat yang kedua. Ini ayat yang menganjurkan kita untuk tidak merasa cukup hanya sekedar berbuat baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Lebih baik berarti baiknya lebih.
baiknya lebih itu berarti kakaknya baik. Kakaknya baik apa? Apalagi kalau bukan mulia. Maka kalau kita terjemahkan, ya, Allah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang mulia amalnya. Mulia amalnya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita punya kesimpulan, tindakan mulia dimulai dari pikiran yang benar. Dimulai dari pikiran yang benar. Maka betapa pentingnya kita punya pikiran yang benar. Apa yang kadang orang menyebutnya sebagai persepsi. Persepsi itu penting. Orang kalau sudah dari awal persepsinya negatif, apa yang terjadi? Nggak akan berujung kemuliaan. Jadi orang kalau sudah pikirannya nggak benar, sekali lagi, lanjutan dari pikiran yang benar itu pasti tidak akan mungkin ahsanu amala. Jadi dimulai dari pikiran yang benar. Nah, maka pekan lalu sempat kita sama-sama melihat, kira-kira pikiran kita sudah benar belum? Pikiran benar itu pikiran apa? Pikiran yang diikat oleh Quran. Diikat oleh Quran. Salah satu wujud dari pikiran yang benar, kalau kita jujur, jujur bersama Al-Quran, kalau itu bukan milik kita, adakah hak kita untuk mengambilnya? Nggak ada kan? Lihat ada sepeda motor banyak gitu. Tapi bukan milik kita. Ada pikiran untuk ngambil nggak? Nggak. Itu berarti pikiran kita benar. Itu kan bukan milik saya, nggak ada hak bagi saya untuk mengambilnya. Jadi kalau seandainya kita lagi jalan-jalan, pas lihat ke bawah kok ada uang Rp1.000, lecek pula. Ada pikiran ngambil nggak? Ada pikiran ngambil? Enggak. Nggak ada pikiran ngambil. Cuma pertanyaannya, kenapa nggak ada pikiran ngambil? Nah, itu ujian kejujuran. Kenapa nggak ada pikiran ngambil? Orang pada umumnya, ini orang awam ya, orang akan mengatakan, karena cuma 1.000. Berarti yang membuat dia jujur karena nilainya cuma 1.000. Cuma 1.000. Ongkos membungkuknya lebih mahal daripada nilai uang yang diambil. Itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda tidak jujur. Ternyata kemudian ada 2 lembar. Diambil atau tetap nggak diambil. Kalau pikiran yang benar, ini bukan uang saya. Tidak ada hak bagi saya untuk mengambilnya. Nah, itu berarti pikiran benar. Tapi kalau kemudian pikirannya Allah cuma 2.000, nah itu berarti menunjukkan, mengindikasikan pikirannya belum benar. Orang-orang seperti ini nggak tertarik kalau cuma 2.000. Tapi bayangkan kalau seandainya yang tergeletak di bawah segini, sudah mulai berpikir lain nggak? Nah, inilah ujian kejujuran. Apalagi kalau segini. Begitu lihat ke bawah segini, apa yang dilakukan? Kalau tengok-tengok, nah itu berarti sudah tanda. Tengok-tengok sambil jalan dan diinjak itu uang. Gitu. Dan ketika memang betul-betul nggak ada lihat, dia ambil. Ketika dia ambil, dia merasa uang itu milik siapa? Milik siapa? Milik saya. Bahkan kadang menyebutnya sebagai apa? Rizki yang tidak disangka-sangka. Ini problem sebenarnya. Orang-orang seperti ini berarti pikirannya belum benar. Maka memang pada akhirnya Bapak Ibu perlu dikukuhkan pikiran yang benar itu. Agar berpikir benar itu tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Betapa banyak pejabat yang awalnya dia jujur ketika ada yang nyuap. Karena jumlahnya cuma 1 juta.
Enak aja. Ini pelanggaran. Menyuap itu melanggar undang-undang. Ya, Pak, saya naikkan 1 miliar ya, Pak. Ada nggak yang kemudian berubah pikiran? Ada. Kenapa? Karena standar berpikiran benarnya nggak jelas. Standar berpikiran benarnya tidak jelas. Maka perlu diperjelas, perlu dipertegas bahkan. Dan bagi kita berpikiran benar, itu memiliki makna berpikiran benar terhadap Al-Quran. Titik. Jadi bagi kita berpikiran benar itu terhadap Al-Quran. Bukan terhadap yang lain. Bukan terhadap yang lain. Terhadap Al-Quran. Iya. Karena tindakan mulia memang hanya bisa dilakukan saat kita sudah berpikiran benar terhadap Al-Quran. Berpikiran benar terhadap Al-Quran. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang terus kita perlu memuhasabai diri kita, sudah benarkah pikiran kita terhadap Al-Quran? Iya. Sudah benarkah pikiran kita terhadap Al-Quran? Apa sih standar seseorang itu dikatakan berpikiran benar terhadap Al-Quran? Standarnya sederhana. Membenarkan semua pernyataan Al-Quran. Sesederhana ini sebenarnya. Kita dianggap punya pikiran yang benar terhadap Al-Quran. Membenarkan semua pernyataan Al-Quran. Karena sebenarnya isinya Al-Quran itu apa? Pernyataan. Isinya Al-Quran itu adalah pernyataan. Ada yang pernyataannya berwujud perintah, ya larangan, atau yang lain. Ya, yang ini dipelajari di ilmu ulumul Quran. Intinya membenarkan semua pernyataan Al-Quran. Dan berpikiran benar terhadap Al-Quran adalah bukti kejujuran iman. Jadi, orang yang betul-betul jujur di dalam imannya, dia pasti akan membenarkan semua yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Membenarkan semua yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Membenarkan. Sebagai satu contoh semisal, kita langsung ke ini aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ingin lihat sejauh mana kita betul-betul punya pikiran yang benar terhadap Al-Quran. Ini salah satu contohnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Ini pernyataan Quran. Pernyataan Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran. Ini pernyataan yang menarik nggak? Pernyataan yang menarik. Kalau betul pernyataan yang menarik, menarik. Ayat ini berisi balasan untuk orang yang sabar. Wujud balasannya pahala tanpa batas. Kalau betul ini pernyataan yang menarik, mari kita lihat. Sabar itu akan terbuka kesempatannya yang paling nyata, yang paling mudah, itu kapan? Kalau kita ketemu dengan kesusahan. Ketika kita bertemu dengan kesusahan, di situ kita punya kesempatan untuk sabar. Ya, kesusahan di sini ragamnya banyak. Dapat musibah, punya tetangga ya, suka menghina, punya suami suka
marah, punya istri, cerewetnya, nggak berhenti. Gitu. Itu kan hal-hal yang membuat siapapun susah. Gagal, itu susah. Dagang rugi, itu bikin susah. Tetapi berdasarkan ayat ini, orang kalau susah berarti dia punya kesempatan untuk sabar. Dan orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Apakah kita membenarkan pernyataan Allah tadi? Membenarkan? Baik, kalau membenarkan, maka kira-kira kualitas sabar kita, sabar yang mana? Sabar menahan kesusahan hidup? Atau sabar menerima kesusahan hidup? Atau sabar kita di posisi yang mana sabar kita? Sabar dengan kualitas A, B, atau C? Kalau kualitasnya C, maka, nah ini konfirmasinya. Bahagiakah kita saat harus menjalani kesusahan hidup? Kalau betul kita membenarkan pernyataan Allah tadi, bahwa Allah akan memberikan pahala tanpa batas untuk orang-orang yang sabar, maka seharusnya orang-orang yang sabar, dia akan menjalani kesusahan hidup itu dengan menahan, menerima, atau menikmati. Menikmati. Dia bahagia. Kok bisa bahagia? Karena bagi orang-orang yang benar-benar membenarkan pernyataan Allah, waktu dia susah, yang ada di kepalanya apa? Kesusahan atau pahala tanpa batas? Pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa bahagia saat menjalani kesusahan, berarti kualitas sabarnya sabar mulia. Sabarnya sabar mulia. Dan itu sesungguhnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul membenarkan pernyataan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau seandainya ada orang yang sabarnya baru menerima atau sabarnya menahan, itu karena dia belum sepenuhnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa Allah akan memberikan pahala tanpa batas untuk orang-orang yang sabar. Di mana pahala untuk orang yang sabar itu akan melampaui pahala orang-orang yang bersyukur. Melampaui pahala orang yang bersyukur. Kalau sabar pasangannya dengan kesusahan, kalau syukur pasangannya dengan apa? Kesenangan. Maka kalau Az-Zumar ayat 10 kita jadikan pegangan, harusnya yang lebih bahagia orang yang hidupnya senang atau susah? Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang hidupnya susah tapi dia bahagia, dia orang apa? Mulia. Ada satu riwayat perjalanan hidup salah seorang penasehat Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau punya banyak penasehat, salah satu penasehat beliau namanya Al-Asma'i. Ada juga yang menyebut Al-Asmu'i. Namanya juga pejabat. Kala-kala tertentu butuh refreshing. Jadi waktu itu Al-Asma'i bersama beberapa pejabat istana melakukan perburuan. Tapi di saat itu perburuannya bukan masuk hutan. Berburu binatang di padang pasir. Memang ada binatang banyak. Di zaman dulu padang pasir itu hidup hewan-hewan liar.
Dan berburulah Al-Asma'i bersama beberapa banyak pejabat kekhalifahan. Tapi malang Al-Asma'i terpisah dengan rombongan. Ya, karena terpisah dengan rombongan kan akhirnya beliau betul-betul merasa haus karena semua perbekalan di bawah rombongan. Oh, haus bukan main. Ya, akhirnya beliau nyari air. Nun jauh di sana beliau melihat ada sebuah tenda. Kayaknya ada orang itu di tenda. Ya, dan dulu biasa ada orang bikin tenda di tengah-tengah padang pasir yang luas itu. Pada saat mendekat ke tenda itu memang ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Beliau pun kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Orang laki-laki yang sudah sangat renta, jalannya pelan, wajahnya juga tidak menawan. Dan ketika sang suami ini datang, si istri tadi keluar menyambut suaminya. Dan yang membuat Al-Asma'i terperangah, ternyata wanita yang menyambut, istri yang menyambut itu, sosok yang sangat rupawan, sangat cantik. Al-Asma'i kan heran, kok bisa wanita secantik ini bersuamikan laki-laki sejelek itu. Tapi betul-betul disambut itu. Disambut, iya. Kemudian didudukkan di kursi. Kemudian sang wanita ini, sang istri ini ngambil air di ember, dicuci kaki sang suami ini. Dicuci kaki sang suami ini. Ibu, pernah nggak suami datang terus didudukkan dan nyuci kakinya? Iya. Itu dicuci dengan penuh kasih sayang. Diberi minum. Tapi waktu si suami ini dibaiki oleh istrinya, nampak betul kalau sang suami ini menampakkan akhlak buruknya. Jadi tambah satu. Iya, udah tua, iya, renta, wajah tidak menarik, miskin, akhlaknya buruk lagi. Kayaknya lengkap nih. Tapi si istri ini begitu sangat baiknya melayani suaminya. Hingga akhirnya kemudian suaminya masuk. Begitu suaminya masuk, Al-Asma'i sempat bertanya, Ibu, apa yang membuat ibu mau menikah dengan laki-laki seperti ini? Ditanya begitu, si wanita tadi kemudian menampakkan marahnya. Saya tidak menyangka ada seorang penasehat Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya seperti itu, seolah ingin mencabut rasa cinta saya kepada suami saya. Wah, itu Al-Asma'i semakin apa? Ini wanita luar biasa. Tapi didorong oleh rasa penasaran, Al-Asma'i kemudian jujur bertanya, Ibu, tolong beritahu saya apa yang sebenarnya membuat ibu mau menikah. Nah, karena kelihatan tulusnya, akhirnya wanita tadi menjawab, Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada saya. Sudah semestinya saya bersyukur. Tapi bukankah kesempurnaan iman itu ada pada syukur dan sabar? Dan saya mendapatkan kesabaran itu dari suami saya. Ini istri mulia enggak? Mulia. Sabarnya sabar apa? Sabar mulia. Kira-kira surganya surga kelas apa ini Bapak Ibu? Ya, sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini sebagai penutup. Kuncinya kan sekali lagi adalah sejauh mana kita mau membenarkan semua yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan inilah sebenarnya hakikat dari mana jujur. Iya. Hakikat dari mana jujur bersama Al-Qur'an. Hakikat dari jujur bersama Al-Qur'an.
Ini mudah-mudahan sebagai pengikat generasi sahabat itu sudah membuktikan betapa mereka jujur bersama Al-Quran. Dan jujur bersama Al-Quran sebenarnya sederhana. Cukup dengan kita membenarkan semua pernyataan Al-Quran. Masyhur kisah ini, iya. Ketika Allah baru saja menurunkan ayat yang melarang para sahabat minum khamr. Tapi ayat ini turun malam hari. Sehingga tidak semua sahabat tahu kalau sudah ada ayat yang melarang para sahabat minum khamr. Sehingga di pagi hari sekitar jam 8, jam 9, waktu duha, masih terlihat di jalanan kota Madinah itu seorang sahabat yang dia sedang minum khamr. Ya, udah separuh botol itu dia minum, ya jalannya udah sepoyongan. Terus ketemu dengan sahabat yang tahu kalau tadi malam sudah turun ayat yang melarang khamr. Ngelihat sahabat masih minum khamr begini, sahabat yang sudah tahu kan mendekat. Ya kalau dalam bahasa gaulnya, iya, sahabat yang sudah tahu ini nanya, bro, ente kok masih minum khamr begitu? Loh, emang kenapa? Iya, saya udah biasa minum khamr, nggak ada yang nanya. Iya, nggak ada yang larang. Ente kok ngelarang begitu? Loh, ente nggak tahu tuh. Tadi malam sudah turun ayat yang melarang kita minum khamr. Yang benar. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Dibacakan oleh sahabat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Fajtanibu, jauhi. Salah satunya minuman keras. Jauhi minuman keras. Mendengar ayat ini, apa yang dilakukan oleh sahabat yang sudah setengah mabuk tadi? Dia buang sisa minuman khamr yang ada di botol, terus dia campakkan botolnya dan dia bersumpah, demi Allah, setelah ini saya tidak akan mabuk untuk selamanya. Itu menunjukkan apa? Sikap tasdik membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah betul-betul nyata di kalangan para sahabat. Padahal lagi setengah mabuk. Tapi kesadarannya masih terjaga. Ala kulli hal, kalau apa yang dilakukan oleh sahabat ini menjadi akhlak kita, kalau seandainya ada sekumpulan orang lagi ngerumpi, terus kita dekati mereka, lagi apa nih? Lagi ngerumpi kita. Loh kok ngerumpi? Emang kenapa? Kita biasa ngerumpi begini, nggak seru lah kalau ngobrol nggak pakai ngerumpi. Loh kalian apa nggak tahu tuh? Ada ayat yang melarang kita ngerumpi, ngegosip, ghibah. Yang benar, mana ayatnya? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menceritakan kejelekan sebagian yang lain. Ini benar Quran, benar. Nih lihat Al-Hujurat ayat 12. Apa yang dilakukan oleh 3 orang yang daging rumpi ini? Kalau bercermin kepada sahabat, mereka akan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya baru tahu kalau ngegosip itu nggak boleh. Ampuni kami ya Allah. Dan demi Allah, setelah ini saya tidak akan menceritakan kejelekan siapapun. Inilah yang namanya jujur bersama Al-Quran. Dan Ramadan adalah hamparan waktu yang Allah anugerahkan untuk kita agar kita berubah menjadi pribadi yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan ke MC, tafadhal. Baik, terima kasih Ustadz. Ada beberapa pertanyaan dimulai dari Zoom. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara membangun hubungan dengan Al-Quran yang harmonis? Karena ketika iman sedang turun rasanya berat sekali untuk tilawah atau baca Al-Quran. Dan bagaimana ukuran kita bersahabat dengan Al-Quran, Ustadz? Syukran. Bagaimana menjaga hubungan kita dengan Quran, karena kadang iman kita turun sehingga kemudian kita merasa berat. Malas. Jawabannya sederhana, kalaulah kita merasa berat bersama Quran, merasa malas bersama Quran, maka jawabannya itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi belum titik, masih koma.
itu nggak apa-apa. Berat membaca Quran nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting tetap berquran. Yang penting tetap berquran. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berquran, ya, berquran itu memiliki dua tahap. Ya, memiliki dua tahap. Tahap pertama, kalau orang masih berat bersama Quran, itu tandanya hatinya masih kotor. Hatinya masih kotor. Nah, ketika orang hatinya masih kotor, memang berat untuk membenarkan. Ya sih, saya tahu itu Quran. Saya tahu itu Quran. Tapi, nah itu ciri kalau orang hatinya masih kotor. Nah, karena itu, hatinya perlu dibersihkan. Dan tidak ada cara untuk membersihkan hati yang kotor ya kecuali dengan Quran. Maka tetaplah baca Quran. Tetaplah berquran. Tetapi waktu kita berquran, karena targetnya adalah untuk membersihkan hati, maka yang kita harus bangun adalah ada dua. Ada dua. Dua itu yang pertama, ya Allah, saya pokoknya tetap memilih berquran walaupun saya berat. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Iya, saya berquran ini semata-mata untuk mendapatkan rahmat-Mu, dan saya bisa berquran ini semata-mata karena rahmat-Mu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi apapun, entah iman kita turun, yang tidak boleh kemudian kita menjauh adalah dari rahmat Allah. Yang tidak boleh kemudian kita menjauh adalah menjauh dari rahmat Allah. Karena itu tetaplah mendekat dengan rahmat Allah. Dan tidak ada cara kita mendekat ke rahmat Allah kecuali dengan kita melakukan amal baik. Ya, kalau kaitannya dengan Quran, ya kita baca Quran. Tapi waktu kita berquran, maka pastikan bahwa harapan saya berquran adalah agar saya dapat rahmat Allah. Dan kemudian kuatkan diri kita, ya Allah, kalau tanpa rahmat-Mu nggak mungkin saya berquran. Ya, kalau tanpa rahmat-Mu nggak mungkin saya berquran. Jadi walaupun kita berquran itu dengan cara kita memaksa diri kita, tetap kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, nggak mungkin saya berquran ini kecuali dengan rahmat-Mu, kecuali karena rahmat-Mu. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah tidak lama, ya, rasa berat bersama Quran itu akan berubah menjadi ringan, menjadi mudah, dan pada saatnya nanti kita akan merasakan nikmatnya bersama Al-Quran. Nah, kalau kita sudah merasakan nikmatnya bersama Al-Quran, disitulah kita akan menemukan kemuliaan bersama Al-Quran. Begitu. Jadi tetap mendekat kepada rahmat Allah seperti apapun kondisi iman kita. Orang kalau kondisi imannya turun, terus nggak mau tahajud, nggak mau infak, nggak mau baca Quran, nggak mau zikir, ya udah selamanya dia akan jauh dari rahmat Allah, bahkan semakin jauh dari rahmat Allah. Mendekat terus ke rahmat Allah dengan melakukan amal baik semata-mata karena rahmat Allah dan hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari YouTube. Bagaimana cara untuk selalu berkata dan berperilaku jujur apa adanya? Karena ada kekhawatiran terhadap apa yang kita pikirkan oleh orang lain terhadap kita dan bisa dibilang gengsinya tinggi. Kekhawatiran dalam hidup itu terjadi karena kita melepaskan hidup kita dari rahmat Allah. Ketika orang sedang melepaskan hidupnya dari rahmat Allah, pasti yang muncul adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Karena itu Allah berpesan kepada siapapun, la taqnatu mir rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Untuk bisa selalu dekat dengan rahmat Allah, pertanyaan pertama tadi menjadi salah satu jawaban pelengkapnya. Begitu. Ustaz, jika istidraj memang enak, kenapa setiap hari nggak kena istidraj aja? Saya capek diberi cobaan.
capek, diberi cobaan. diberi cobaan. Saya capek diberi cobaan karena tidak merasa bahwa cobaan adalah bagian dari rahmat Allah. Cobaan itu rahmat Allah. Apa rahmatnya? Kesempatan kita untuk sabar. Kesempatan kita untuk sabar. Dan pengertian sabar itu sebenarnya adalah dengan kita tidak melakukan yang Allah tidak sukai ketika kita dapat cobaan. Ketika kita dapat cobaan, jangan melakukan yang Allah tidak sukai. Semudah itu sebenarnya, kita dikatakan sebagai orang yang sabar. Sabar itu tetap dalam kebaikan walaupun ada cobaan. Walaupun ada cobaan. Dan rahmat Allah yang lain yang kita temukan dari sebuah cobaan, rahmat Allah yang lain yang kita bisa dapatkan dari sebuah cobaan adalah itu cara Allah menaikkan kelas hidup kita. Hidup ini kan kayak sekolah di mana ada kelas-kelasnya. Allah hanya akan mengangkat derajat hidup seseorang ketika orang itu betul-betul sudah lulus dengan ujian. Nah, salah satu ujian itu adalah cobaan. Jadi ketika orang yang dapat cobaan, kalau orang yang faham, dia tidak merasa sedang diuji yang membuat dia kemudian merasa capek. Enggak. Dia betul-betul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan cobaan itu sebagai kesempatan untuk naik kelas. Kesempatan untuk naik kelas. Nah, kalau diberi kesempatan naik kelas, sebenarnya cobaan itu adalah anugerah. Nah, maka sebenarnya yang perlu kita perbaiki adalah pengertian-pengertian. Maka kalau dari awal tadi kita sampaikan perlunya kita memiliki pikiran yang benar terhadap apapun yang ada dan terjadi dalam hidup ini. Dan pikiran yang benar itu cukuplah dengan kita selalu berkesimpulan bahwa di dalam apapun pasti ada maksud baik dari Allah. Ada maksud baik dari Allah. Ada orang yang kehilangan motornya. Dia kehilangan motornya. Apa yang terjadi ketika dia kehilangan motor? Padahal motor itu sangat dia butuhkan. Dia kemudian bekerja lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan ganti motor. Kan motor berarti harus punya uang lebih. Dia bekerja, betul-betul bekerja lebih semangat, lebih gigih. Dan ternyata dia bekerja lebih semangat, lebih gigih itu menyebabkan dia punya kemampuan untuk bisa beli mobil. Kebayang kalau seandainya motornya nggak hilang, selamanya dia hanya akan punya motor. Di balik apapun sebenarnya ada maksud baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika kita mengalami musibah atau kesialan, itu adalah hukuman dari Allah atas dosa kita, atau itu ujian dari Allah karena kita akan mendapatkan kebaikan? Yang mana Ustaz mohon penjelasannya? Musibah itu memang mengandung banyak makna. Mengandung banyak makna. Bisa itu merupakan hukuman. Bahasa persisnya down payment dari hukuman yang sesungguhnya nanti di akhirat. Yang kedua bisa itu merupakan ujian. Merupakan ujian yang kalau dia menjalaninya Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi Allah menurunkan musibah karena Allah ingin menghapus dosanya. Dan bisa jadi ujian atau cobaan musibah itu memiliki makna Allah mengangkat derajat orang yang diberi musibah. Nah, mana yang terus bagaimana kita memahami maknanya? Soal makna itu sebenarnya sangat tergantung pada yang mendapatkan musibah. Kalau yang mendapatkan musibah terus dia nggak terima, dia nggak ridho, dia marah dengan musibah ini, maka hati-hati kalau mengatakan saya capek dengan cobaan. Itu berarti ada semacam ketidaksukaan, ketidakridhoan dengan musibah. Maka yang dikhawatiri orang-orang yang tidak rela dengan musibah,
Musibah itu memiliki makna down payment, uang muka. Azab. Azab yang menjadi pertanda akan azab yang sesungguhnya nanti di yaumil akhir. Dan yang kedua, bisa jadi musibah itu penghapus dosa. Cirinya apa? Cirinya adalah dia merasakan beratnya musibah, pedihnya musibah, tapi dia kemudian berusaha untuk sabar atas pedihnya musibah itu. Dia tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap merasakan pedihnya. Tapi dia tidak melakukan yang Allah nggak sukai. Nah, kalau ini yang dirasakan oleh seseorang, berarti musibah itu memiliki makna Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Dan kalau seandainya ada orang dikasih musibah, hatinya lapang, hatinya ikhlas, hatinya menerima, hatinya ridha, iya, ada pikiran, pokoknya ada maksud baik dari Allah, maka kenapa saya harus merasa pedih? Saya sedang mendapatkan sesuatu yang sangat saya butuhkan dalam hidup ini. Ini pertanda rahmat. Jadi kita lapang, kita ridha, kita ikhlas, kita menerima. Kalau ini yang dirasakan, berarti musibah itu pertanda Allah sedang mengangkat derajat orang tadi. Karena itu makna dari sebuah musibah itu tergantung siapa yang mendapatkan musibah. Bisa berbeda tergantung apa yang dirasakan, yang dialami oleh orang yang mendapatkan musibah tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi atasan yang tidak menghargai usaha kerja keras kita selama ini diremehkan padahal sudah memberi yang terbaik, dan bagaimana cara mencoba sabar dan mengendalikan emosi yang stabil dengan cobaan yang bertubi-tubi selalu berpikir negatif. Semua bermula pada bagaimana pengertian kita terhadap semua kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Ya, maka kata kuncinya memang berpikiran benar. Dan berpikiran benar itu, ya pokoknya kita pasang dalam pikiran kita apapun kejadiannya, pasti ada maksud baik dari Allah. Pasti ada maksud baik dari Allah. Kalaupun awalnya kita tidak tahu apa maksud baik dari Allah, awalnya tidak tahu, Allah pasti akan kasih tahu. Kalaupun kita tidak tahu apa nih ya Allah maksud baik darimu, apa, Allah pasti akan kasih tahu apa maksud baik dari Allah beberapa saat kemudian. Nah, beberapa saat ini bisa hari itu juga, bisa besoknya, bisa besoknya, bisa besoknya. Tapi suatu saat pasti Allah akan beritahu, oh ini maksud baik dari Allah. Kenapa saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya harapkan, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Dan semakin lama Allah memberitahu apa maksud baik Allah, itu justru akan menjadikan pahala untuk kita menjadi lebih banyak lagi. Karena kita terus harus menjaga suasana, pasti ada maksud baik. Pasti ada maksud baik. Itu kan berarti husnudzan ke Allahnya terus menerus. Meskipun ada yang langsung dikasih tahu hari itu, oh ini maksud baik dari Allah. Ya udah langsung ridho kan. Kalau sudah langsung ridho ya udah selesai. Tapi kalau tadi maksud baiknya kok nggak dikasih tahukan oleh Allah, justru sekali lagi itu lebih baik. Karena kita terus menjaga suasana baik sangka kepada Allah. Kalau kita menjaga baik sangka dalam waktu yang lama, sampai setahun, 2 tahun, itu berarti selama setahun, 2 tahun, pahala baik sangka itu luar biasa Allah berikan kepada kita. Karena kuliah memang segala kemuliaan itu harus dimulai dari pikiran yang benar. Mudah-mudahan Ramadan besok ini menjadi kesempatan bagi kita untuk terus menjaga pikiran benar kita, dan tidak ada cara untuk menjaga pikiran benar kita kecuali kita jujur bersama Al-Quran. Karena itu teruslah bersama Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Dan ya Allah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Ada titipan dari anak-anak santri Darus Salihat, insyaallah. Pesantren Darus Salihat membuka pendaftaran santri baru angkatan ke-13. Ya, dipersilakan bagi yang pengen bergabung bersama bisa mendaftar ke Darus Salihat. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syatari Abdurrauf. Semoga
yang kita pelajari pada sore kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri majelis kita pada sore kali ini dengan melafazkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran aqulu lakum in wajadtum minal khata'ati fa'afu jami'an. Aqulu lakum assalamualaikum